Ya. Tahdhif ladaj lima isyartin wa qasam jawab ma akhorta fahuwa multazam. Buanglah ketika ada kasus berkumpul antara syarat dan qasam. Maaf, yang dibuang ya benar-benar. Yang dibuang itu jawab. Buanglah ketika syarat dan qasam itu berkumpul. Jawab ma akhorta pada jawabnya lafaz yang kau akhirkan. Dan ini hukumnya adalah wajib. Yang namanya syarat maupun qasam ini butuh jawab. Maksudnya jawab itu butuh respon. Nah, jawab dari syarat itu ada kasusnya, dia akan terbaca jazm atau bersandingan dengan fa. Jawabnya qasam itu berupa jumlah fi'liyah yang positif yang didahului oleh mudhari yang ditaukidi dengan lam dan nun. Wallahi la adribanna zaidan. Nah, atau nanti kasusnya jawab dari qasam itu didahului oleh fi'il madhi yang bersandingan dengan lam dan qad. Wallahi laqad qama zaitun. Atau jumlah ismiyah dengan inna dan lam atau lam saja atau inna saja. Wallahi inna zaidan laqaim. Wallahi la zaitun qaimun. Wallahi inna zaidan qaimun. Banyak sekali ini memang rincian respon dari qasam. Atau berupa jumlah fi'liyah yang manfi bisa dengan ma, la atau in. Nah, wallahi ma yakumu zaidun wa la yakumu zaidun wa i yakumu zaidun. Itu innya in nafi ya Mas Nawan ya, bukan in syarat. Itu innya in nafi bukan in syarat. Nah, sekarang kasusnya kalau kedua-duanya ini berkumpul, kedua-duanya ini menjadi satu. Nah, ini nanti harus gimana? Fa'ijal tama'a syartun wa qasamun hudhifa jawabul mutaakhir minhuma. Nanti jawab yang terletak di belakang itu harus dibuang. Lidalalati jawabil awal alaihi. Karena jawab dari syarat atau qasam yang di sana terletak lebih dahulu itu nanti bisa menjadi jawab dari yang lain. Contoh in koma zaidan wallahi yakum amar. Nah, ini nggak perlu kita berikan jawab untuk qasam. Ya, umpama dengan lafaz layaku mana amrun, nggak perlu karena sudah dicukupkan dengan jawab dari syarat. Nah, fatahdzifu jawabal qasam, ya maka kau buang jawabnya qasam di sana lidalalati jawab syarti alaihi karena jawab dari syarat sudah menunjukkan itu. Wa taqulu iyyakum zaidun layakumanna amrun. Nah, di sini jawab syarat disebutkan. Ini ada yang kurang kayaknya Mas Nawan ya? Ustaz? Ini kurang nggak ini redaksinya ini? Enggak. Loh, nggak ada sumpahnya. Oh, di awal ya. Allah. Ya kan ya? Allah. Wallah iyyakum zaidun layakumanna amrun. Wallahi iyyakum zaidun layakumanna amrun. Jadi jawab dari syaratnya nggak perlu disebutkan karena iktifaan bi jawabil qasam layakumanna amrun. Jang jawab dari qasam wallahi. Jadi jawab syaratnya dibuang karena sudah ada jawab qasam di sana. Jelas ya, Mas Lawan? Yes, Ustaz. Pak Rahmat kemarin-kemarin sudah muncul, sekarang kok kayaknya hilang lagi. Sibuk. Paling menjelang puasa. Wa inta walaya wa qablu dzukhafa fa syartu rajih mutlaqan bila hadar. Nah,
Fa in tawalaya, kalau ada jawab, kalau ada syarat sama kosam, mereka saling menyertai, ya bisa jawabnya, bisa syaratnya dulu, bisa kosamnya dulu. Wa qablu dzu khobar. Nah, dan nantinya sebelumnya itu terdapat apa namanya jumlah khobariyah gitu ya. Maka kalau terdapat jumlah khobariyah seperti ini, yang dimenangkan adalah syarat secara mutlak. Nah, syarto, maka kepada syarat rojih unggulkanlah mutlakon secara mutlak bila hadar dengan tanpa adanya larangan. Jadi kalau ada jumlah khobariyahnya, nanti dimenangkan syaratnya dibandingkan kosamnya, terlepas nanti yang lebih dahulu mana. Tadi kan kasus sebelumnya idajtama'a, ketika berkumpul antara syarat dan kosam, maka ujiba asabik minhuma. Yang diberikan jawab itu kan yang duluan. Kalau yang duluan syarat, maka ya jawabnya syarat. Kalau yang duluan kosam, maka ya jawabnya kosam. Jawab di sini jangan diartikan jawab sebagaimana dalam bahasa Indonesia yang artinya respon dari pertanyaan ya. Jawab dari dalam kasus nahwu itu lebih luas, yakni respon. Nah, responnya itu bisa untuk syarat, bisa untuk kosam, bisa untuk istifham. Nah, nanti ketentuannya ada masing-masing. Nah, ini jangan istilahnya, jangan tertukar istilahnya. Wa hadza idza lam yataqaddam alaihi ma khabarin. Ini kalau kasusnya nanti tidak berkaitan dengan kalimat berita. Fa in taqaddama alaihi ma khabarin, kalau didahului oleh kalimat berita rujiha syartu mutlaqan. Nanti syaratnya diunggulkan secara mutlak, baik nanti syaratnya itu terletak di depan atau di belakang. Fayujabu asyartu. Fayujabu asyartu wa yuhdhafu jawabul kosami. Nah, maka syaratnya akan dibuang. Maka nanti yang dijawab itu syarat dan kosam jawabnya syarat yang akan dibuang. Maksudnya apa namanya? Dzukhobar itu spesifiknya adalah kepada mubtada. Nah, mubtada itu kan butuh khobar. Zaidun in koma wallahi ukrimuhu. Ya, Zaidun in koma wallahi ukrimuhu. Jadi khobarnya berupa jumlah syartiyah. Zaidun wallahi in koma ukrimuhu. Nah, dalam kasus yang pertama ini mendahulukan syarat. Tapi tetap yang jadi acuan untuk meletakkan jawab di sana adalah syarat. Basicnya kan memang gitu ya. Nah, untuk yang kedua, padahal di sini kosamnya mendahului. Nah, meskipun kosamnya mendahului, tapi yang dimenangkan tetap jawabnya syarat. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak. Nah, jelas ya. Warubama rujiha ba'da kosami syartun bila di khobarin muqaddami. Warubama rujiha, kadangkala syartun ini ditarjih, dimenangkan. Ya, apa syartun syarat ba'da kosamin setelah kosam. Jadi didahului oleh kosam, tapi syaratnya tetap dimenangkan. Bila di khobarin muqaddami, dengan tanpa adanya mubtada yang diletakkan di depan. Wakot ja'a qalilan, ya kadang-kadang saja, sometimes ini terjadi. Tarjihu syarti alal kosami, memenangkan syarat atas kosam. Ingda jtima'ihima, ketika syarat dan kosam ini berkumpul. Watakot dumil kosami, ya. Dan
mendahulukan dan di sana kosamnya terletak di depan. Namun tidak didahului oleh mubtada tapi tetap tarjihu syarti. La in munita fina an ghibin ma'rokatin la tulfina an dima'il qaumi nantafilu. Jadi lam pada lain itu kan menunjukkan adanya kosam yang mahdhuf. Yakni wallahi lain. Innya syarat. Jawabnya la tulfina di sini majzum dengan membuang ya. Karena mu'tal akhir. Walam yujabil kosam. Tapi tidak wajib hukumnya untuk bukan maaf. Walam yujabil kosam ini dari ajaba yujibu. Tapi justru kosamnya ini tidak diberi respon. Bal hudhifa jawabuhu. Tapi justru jawabnya yang dibuang. Lidalalati jawab syarti alaihi. Karena ada jawab syarat yang sudah mewakili jawabnya kosam. Harusnya kan kalau mengacu kaidah tadi harusnya ya jawabnya kosam yang disebut. Kami di sini jawabnya syarat. Kalau mengacu pada yang praktik familiar harusnya menyebutkan respon untuk kosam karena kosam lebih dahulu disebutkan. Maka dikatakan latul fina dengan pakai ya dibaca rofa. Bisa dimengerti? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Enggak. Iya, kalau nggak ada ya Irfan, insya Allah nggak banyak pertanyaan. Saya kadang berpikir gini, orang itu kalau kritis itu menunjukkan orangnya konsentrasinya penuh atau orangnya itu tingkat keseriusannya tinggi. Tapi ketika saya sendiri bertemu dengan bukan bertemu anak saya umur berapa 3 tahunan lebih dikit, kritisnya minta ampun. Saya sendiri nanggepinnya kok kayak kelabakan ya. Jadi apa yang saya ajarkan ke dia, kemudian kok dia melihat sesuatu yang berlawanan dengan itu, dia mesti tanya, kok gini, kok gini, kok gini, kok gini. Oh iya usianya. Padahal di usia 3 tahun. Tapi emang gitu, anak saya juga gitu. Oh gitu ya emang. Nah, usia segitu kritis-kritisnya. Kritis ya. Kok gini, hampir ya gitulah istilahnya. Kan saya ngajarin Iqra itu. Bentuknya ya biasanya kayak ain kan bentuknya ada perutnya di bawah terus pas disambung loh. Kok gini ainnya? Bukan ain ini, nggak terima dia. Oh ini ain tapi ain disambung. Oh disambung. Aduh. Kritis sekali. Faslulau. Ya, kalau Pak Sandi sudah melewati masa-masa itu, anaknya sudah agak gede-gede kan ya kalau Pak Sandi. Iya, Pak. Iya. Ada sih yang kedua masih bicara itu nggak terlalu jelas juga sih. Oh, tapi yang pertama usia 5 tahunan. Udah masuk SD. Oh, udah masuk SD. Iya. Ya sudah melewati lah masa-masa itu. Masa nambah lagi tadi. Mau nambah lagi? Ya nggak apa-apa. Masa nambah lagi. Iya. Ya anak kan juga rezeki ya. Ya bisa jadi rezeki, ya bisa jadi fitnah. Ya disyukuri aja kalau dikasih orang lain aja pengen punya anak bertahun-tahun belum tentu. Iya. Ya yakini saja apa yang Allah kehendaki itu baik. Meskipun kita mungkin berat jalaninya, pasti itu baik.
Faslu lau. Pasal yang membahas tentang lau. Oh, kalau binain jawabnya itu tidak berhasil tertunaikan karena syaratnya juga tidak tertunaikan. Atau kalau bahasa kita lau itu kan bahasa jika. Nah, jika itu kan cenderung belum terjadi. Lau harfu syartin fi mudiyin. Lau itu huruf syarat fi mudiyin, ya, untuk fiil madi. Wayakilu dan sedikit ila uha. Bersandingannya lau mustakbalan pada fiil mudhari, lakin kubil tapi masih bisa diterima. Lau tustakmalu istikmala ini. Lau ini diaplikasikan dengan dua metode atau dengan dua cara. Ahaduhuma antakuna masdariyatan. Dia merupakan lau yang masdariyah. Jadi lau masdariyah ini ya harf mausul. Pernah saya singgung kayaknya dulu ya di pembahasan mausul. Jadi lau masdariyah ini adalah harf mausul. Sehingga konsekuensinya dia butuh silah. Dan kalau dia itu harf mausul, nantinya pun akan ditakwil menjadi masdar. Wa alamatuha sihatu wuqu'an mauqi'aha. Ciri-ciri dari lau masdariyah ini bisa ditempati oleh an. Memang agak kurang familiar, tapi ada praktiknya. Sebenarnya bisa jadi bukan kurang familiar, tapi literasi kita yang kurang. Jangan selalu menyalahkan kaidah. Bisa jadi memang karena literasi kita yang kurang. Lebih mawas diri lah. Kita yang nggak tahu konsepnya, Sat. Iya. Soalnya, tapi ya repotnya konsep itu kalau nggak sering kita dapati, kadang kita lupa, Mas Rawan. Oke. Sering kita dapati kan, oh ini memang konsep yang familiar dalam literasi saya, ya. Bukan berarti tidak familiar dalam bahasa Arab. Bisa jadi karena literasi kita yang kurang. Soalnya kan gini, kalau kita konsentrasinya di bahasa-bahasa fikih, kita pasti akan sangat asing dengan literasi yang berkaitan dengan sastra semacam balaghah. Jadi ada orang sering baca kitab fikih, suruh baca kitab balaghah, bisa jadi dia angkat tangan karena asing dengan literasi yang ada. Sebaliknya, orang sering baca balaghah, disodori kitab fikih, bisa jadi dia angkat tangan karena ada term-term istilah-istilah yang tidak familiar bagi dia. Meskipun sama-sama bahasa Arab ya. Ya sama halnya orang biasa belajar sosiologi kemudian disuruh baca. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baca literasi semacam kewarganegaraan ya belum tentu nyambung memang. Tadi habis saya gibahin loh Pak, mana Pak Rahmat nggak muncul lagi. Waduh, katanya acara nih ya. Oh iya Pak. Nahu waditu laukoma zaidun. Aku merindukan berdirinya Zaid. Jadi lau di sini bukan berarti syarat ya, nggak berarti jika atau apabila. Tapi artinya sama seperti an gitu. Aku merindukan bahwasanya Zaid berdiri. Aku merindukan berdirinya Zaid. Memang kenapa kalau Zaid berdiri sampai dirindukan? Ini sudah dibahas di bab mausul. Yang kedua, syartiyah. Ya, jadi lau yang memang berfungsi sebagai syarat. Nah, ini yang sebenarnya sering kita dapati atau lebih tepatnya sering kita dapati dalam literasi kita. Antakuna syartiyatan wala yaliyah ghalifan illa madin maknan. Ya. Dia bermakna syarat dan umumnya bersandingan dengan yang bermakna madi.
Oleh karenanya dikatakan law harfu syartin fi mudiyin. Mudiyin itu ya madi. Jadi bentuk masdarnya. Mado yamdi mudiyun seperti gitu. Loh, masdar kok ada masdar awalnya dibaca dhamma sebelum akhir dibaca kasroh. Kok kayak fi'il mabni majhul? Ya ini kaitannya dengan iklal ya. Sudah lama ini nggak ada kelas iklal. Ini kan rata-rata alumnus kelas iklal. Awalnya dari muduyun. Muduyun kan ada kaidahnya kalau ada wawu atau ya yang bersandingan yang awalnya sukun maka maka wawunya baik di depan atau di belakang akan dirubah menjadi ya. Nah, wawunya dirubah menjadi ya. Jadi mudiyun. Kemudian ya kaidah yang biasanya itu fatmus sirati ad-dodu ya. Kenapa disalamatil ya fasoro mudiyun. Kalau madin itu isim fa'ilnya. Madin itu isim fa'ilnya. Nah, ini isim fa'il awalnya madiyun pakai ya begini. Tapi ya biasa i'rabnya isim mankus kan. Nah, nanti ya dibuang kenapa? Karena iltiqa usakinain. Contohnya lau qama zaidun lakumtu. Nah, kalau sampai Zaid berdiri, maka saya juga akan berdiri. Wa fasara sipayu ana harfun lama kana saya kok liwuku'i ghairihi. Jadi Imam Sibawayh berusaha mengurai makna dari lau ini yang berupa syarat harf untuk sesuatu yang akan terjadi manakala yang lainnya terjadi. Jadi masih melihat nilai spekulasi akan terjadinya. Jadi lau ini digunakan untuk sesuatu yang bernuansa positif. Menurut Imam Sibawayh ya. Wa fasaro ghairuhu bi anna harfun tina'in limtina'in. Yang lainnya menafsiri bahwasanya Allah ini harfun tina'in limtina'in. Jadi arahnya lebih ke arah negatif. Maksudnya negatif itu bukan muatan oh ini musbat, oh ini manfi. Enggak, maksudnya negatif itu ya ini enggak terjadi gitu loh. Jadi lau koma zaidun lakum tuh jikalau Zaid berdiri, maka saya akan berdiri. Saya berdiri enggak? Enggak, karena Zaid realitanya enggak berdiri. Gitu. Jadi lau ini arahnya lebih ke pengandaian. Kalau versi masyhur. Tamani gitu, Ustaz. Ya biasanya, Pak, lau ini digunakan untuk tamani memang biasanya. Ya. Termasuk adatu tamani. Jadi adatu tamani itu enggak hanya laita, diantaranya lau. Jadi secara lafadz dia syarat, tapi secara pemahaman dia ada arah tamaninya. Secara kenyataannya. Ya dia ngayal gitu. Kalau andaikan Zaid berdiri, maka saya berdiri. Beda prakteknya sama in. Kalau ini nuansanya positif. Jadi kalau Zaid memang berdiri, nanti saya berdiri. Realitanya gimana ya? Lihat nanti. Ya, masih gitu. Soalnya kan in itu memang arahnya muhmal waktunya. Tapi kalau lau ini arahnya dia itu si pengucapnya ini pikirannya negatif gitu. Lau koma Zaid ya nanti kalau sampai Zaid berdiri saya berdiri. Tapi dia itu pesimis akan keberdirian Zaid. Kalau tamani itu kan sesuatu yang sukar terjadi memang. Ya kalau Pak Rahmat ya Laukana bainanal habib. Nah, kan itu kan tamani orang Rasul sudah wafat ya gitu. Oke. Atau kalau Pak Rahmat ya laukana amami BCL. Umpama. Wah, masih nganggur. Iya, masa idahnya sudah selesai lama loh, Pak. Wahadil ifarah al-akhirah ya al-masyhurah ya. Harfum tina'in lim tina'in ini memang yang masyhur. Jadi Syekh Abdur Rahim sendiri pengarang Qawaidul I'rab itu juga membenarkan konsep harfum tina'in lim tina'in. Seingat saya juga Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari, Saibu Muhnil Labib itu juga membenarkan konsepnya sebagai harfum tina'in lim tina'in. Memang yang masyhur itu.
Tapi yang asoh menurut Musonif Ibnu Aqil yang pertama, jadi dia itu nuansanya masih positif. Ya ini ya biasa khilafiyah. Wakot yakau ba'da ma huwa mustaqbilul makna. Jadi kan makanya lau itu kan sifatnya untuk madi yang sudah terlewat gitu loh. Nah sudah lewat kok diharapin kan ngayal. Makanya dikatakan mudiin makna. Jadi ya sudah lewat. Andaikan Zaid telah berdiri. Ya kapan berdirinya? Kalau ngomongin dulu ya Zaid nggak berdiri, umpama begitu. Orang Zaid penyandang disabilitas katakan, pakai kursi roda, nggak bisa berdiri. Ya kadang bisa mustakbal memang. Ini diucapkan wayakilu ilahu mustakbalan. Jadi fauzan azima lau taraku min khilafihim lau taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Jadi lau di sini meskipun toh bersandingan dengan fi'il madhi, tapi arah waktunya itu di masa depan. Itu keliru, Ustaz. Oh, keliru ayatnya. Iya. Ya, benar. Wal yakhshal ladzina law taraku. Oh, tapi lau tarakunya benar. Benar ya? Awalnya. Itu kok bisa salah terus itu gimana Ustaz ya? Iya ini. Yang ayat-ayat Qur'annya terutama itu. Ya Pak, sebagai bahan koreksi kita Pak, jangan beli kitab dengan terbitan ini. Oh, itu terbitan DKI atau mana itu? Mana ya? Saya belum cek lagi, nanti coba. Kayaknya DKI kayaknya, tapi nggak tahu. Iya. Oh. Ustaz, Makanya, yang tadi harful limtina tadi apa? ya lau Pak, lau ini masih Nggak, membahas. artinya apa artinya? Jadi menunjukkan kalau jawabnya itu tidak terjadi karena syaratnya juga nggak terjadi gitu. Oh, gitu. Jadi imtina'ul jawab, limtina isyarti. Jadi kan syartiyah muqaddam talinya nggak terjadi semua gitu. Iya. Itu istilah penting. Iya. Jadi karena iya kan, jadi jawabnya itu nggak tertunaikan karena syaratnya nggak tertunaikan. Dulu kalau Zaid berdiri, ya saya akan berdiri. Masalahnya dulu Zaid nggak berdiri, ya saya nggak berdiri. Jadi kan jawabnya nggak tertunaikan karena syarat yang tidak tertunaikan. Nah dalam kasus lautaroku, meskipun tuh formatnya fi'il madhi, tapi yang dilihat perspektifnya adalah masa depan. Jadi lau ini sebenarnya ada kaitan dengan apa istilahnya? Kronologis waktunya, ya kronologis waktunya. Memang agak repotnya bahasa Arab, mungkin juga bahasa Indonesia ya, itu untuk peletakan kronologi waktunya itu agak apa namanya, agak kurang konkret gitu. Mungkin ini kelebihannya bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris di tenses itu kan jelas, maksudnya dulu, sekarang, atau masa depannya itu kan jelas. Nah, nanti kalau terkait dengan pekerjaannya kan, umpama dulu akan memukul, atau besok atau masa depan sudah tertunaikan, umpama kan begitu jelas. Kalau bahasa Arab ini kadang masih ambigu. Tapi yang jelas kalau tidak disebutkan time signalnya, ya waktunya ya saat mutakalim berbicara itu. Kalau ada idza sama id itu kan jelas waktunya. Umpama idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Jadi nanti ketika pertolongan Allah itu datang, umpama begitu. Atau yang jelas ya idza waqa'atil waqi'ah, ketika kiamat itu telah terjadi. Kiamatnya telah terjadi tapi kapan? Ya nanti. Itu agak ya maksudnya kalau ada lafaz seperti itunya jelas. Cuman kadang itu ya kayak lautaroku ini kan kita nggak tahu sebenarnya, kalau kita nggak baca tafsirnya ya mungkin kita nggak ngerti arahnya ini kemana. Perlunya mempelajari Al-Quran dengan tafsir orang-orang terdahulu, bukan asal tafsir kayak tetangganya Pak Rahmat itu. Tetangganya jenengan kan ya MTA Solo. Masih buka Pak itu majelisnya Pak.
Masih tapi nggak kayak dulu, Ustaz. Kan Pak anunya Ustadznya Ustadz Sukino sudah wafat ya. Nah, iya. Ada penerusnya berarti ya. Ada, Ustaz. Ya, di daerah-daerah pasti ada yang nyeleneh gitu. Nggak tahu tapi kalau di tempatnya Mas Nawan di Jogja kayaknya jarang ada aliran sesat di Jogja ya Mas Nawan. Tahu saya jarang, Ustaz. Iya. Tapi paling aliran kepercayaannya masih banyak ya kalau di Jogja. Oh iya paling. Di Jogja itu saling percaya, Ustaz. Itu apa semboyannya? Kan Jogja istimewa. Iya. Lau anna laila al akhliyata salamat alayya wa duni jandalun wa safaihu la salam tu taslimal basyasyati auzaqa ilaiha sodan min janibil qabri saihu. Jadi lau ini ya dia sebagai syarat, kemudian jawabnya la salam tu. Ini ada yang janggal nggak kira-kira dalam contoh ini? Mestinya ada ya, karena lau kan katanya masuk ke sesuatu yang zamannya mati. Nah ini kok masuknya ke jumlah ismiyah, mestinya janggal. Jadi lau itu nanti bisa dibuka di Muhdil Labib di Syekh Ibnu Hisham Al-Ansori. Lau itu kalau nanti masuk ke ana semacam ini, di sana dia ada kata sabata yang muqaddar. Lau sabata ana laila gitu. Tapi memang di bait alfiahnya nggak disinggung, cuman keterangannya begitu. Makanya di sini katakan bahaya fil ikhtisasi bil fi'li kain. Jadi lau ini ya harus khusus untuk fi'il. Harus khusus untuk fi'il, nggak boleh masuk ke jumlah ismiyah. Nah, lakina lau anna biha kotak tarin. Tapi lau ini kadang bersandingan dengan anna. Lah kok bisa? Lau ini bersandingan dengan anna. Nanti akan dirinci di syarahnya. Silahkan itu ya, koleksi kitab Muhnil Labib itu termasuk, menurut saya termasuk ensiklopedi huruf-huruf ma'ani yang menurut saya lumayan lengkap. Ya selain Mu'jam Mufassal sih maksud saya. Cuman ya lumayan lengkap lah. Soalnya ada syarah-syarah dan hasiahnya. Ada hasiah Amiri sama satunya hasiah apa ya? Ada dua hasiahnya itu Muhnil Labib, saya lupa. Kalau yang Pak Rahmat beli itu hanya Muhnil Labibnya saja Pak ya? Iya, sama sarahnya juga kemarin apa? Oh iya. Kalau yang Darul Kutub Islamiyah, Darul Kutub Ilmiah yang 3 jilid itu hanya Muhnil Labibnya saja, Pak. Oke, habis itu beli sarahnya, Ustaz. Oh, itu beli sarahnya. Ya. Tapi ini Ustaz, apa bacanya itu saking tebelnya itu kadang-kadang ya. Ya minimal punya dulu, Pak. Kalau nggak punya gimana mau baca, Pak? Iya betul Ustaz. Iya. Minimal punya dulu loh. Ya meskipun nggak dipakai kan nanti suatu saat ya bisa manfaat ke orang lain kan ya. Hitung-hitung amal jariah. Mau ngandalin amal sholat malam, amal puasa ya, morat marit. Apa sih morat marit bahasa Indonesia? Iya. Yang bilang kiai saya sendiri, kita ini loh mau ngandalin sholat malam, sholat kita yang fardu aja kacau balau. Oke, kalau sholat malam jadinya sholat kemalaman. Iya. Yakni anna lau asyartiyah tahtasu bil fi'li. Lau itu khusus untuk fi'il. Maka nggak bisa lau ini masuk pada isim. Sebagaimana ini syartiyah. Nah, tapi
ada kasus unik lau ini masuk ke ana, isim dan khobarnya. Lau ana zaidan qaimun lakumtu. Nah, tapi rinciannya nanti ini terjadi khilaf dalam kasus yang semacam ini. Fakila hadhihi baqiyatun ala ikhtisosiha. Ya, ada yang bilang, oh itu dia tetap konsisten khusus kepada fiil. Nah, ananya itu diposisikan rofa fa'il dengan fiil yang mahdhuf. Takdirnya lau sabata. Nah, sebagai saya singgung tadi, ada kata sabatanya. Kalau memang benar Zaid Qaim, ya saya kumtu. Jadi lau sabata qiyamu Zaidin. Ada takwilannya. Lau sabata qiyamu Zaidin. Wakila zalat anil ikhtisos. Ya. Menurut Kil, sudah tidak khusus lagi dalam artian lau ini sudah tidak konsisten hanya untuk fiil saja. Nah, jadi yang kemasukan lau itu terbaca rofa sebagai mubtada dan khobarnya mahdhuf. Lau anna zaidan qaimun sabitun lakumtu. Lau qiyamu zaidin sabitun. Jadi takdir kata sabit malahan. Jadi ini ana zaidan qaimunnya ditakwili sebagai mubtada, yakni qiyamu zaid. Kok menurut saya apa ya? Ya sama aja sih. Sama saja. Ini madzhab Sibawai. Intinya sama-sama takdir, cuman satunya takdir fi'il madhi, satunya takdir isim fa'il. Yang satunya diposisikan sebagai fa'il marfu mahalan, yang satunya ditakdirkan sebagai mubtada marfu mahalan. Ya sama-sama muawal, artinya sama-sama takdir. Cuman kalau kasus yang pertama ini menunjukkan kalau lo itu konsisten dengan harus bersandingan dengan fiil gitu. Sedangkan kalau law yang kedua ini menunjukkan dia sudah nggak konsisten lah. Cukup jelas saya rasa. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Biasa. Wa in mudhari'un talaha surifa ilal mudiyinahu law yafi kafa. Nah, kita kan sudah mengerti ya. Kalau law itu umumnya hanya bersandingan pada yang bermakna mati saja. Jadi intalaha ya, intalaha ini praktek istighol sebenarnya ya. Karena nggak boleh fa'il itu mendahului fi'il. Jadi kalau ada mudhari, in mudhari'un, ya, kalau menyertai apa mudhari pada lau, talaha dengan makna yang sama. Jadi kan kalau istighol takdir talaha di depan. Surifa, jawabnya surifa. Maka akan dialihkan apa mudhari ilal mudiyi pada zaman madi. Nahmu lau yafi kafa. Lau yafi kafa itu artinya lau wafa kafa gitu. Nah, dzakarahu di sini disinggung bahwasanya kalau setelahnya dari lau itu terdapat fiil mudhari ya, maka nanti maknanya dirubah menjadi madi. Maknanya dirubah menjadi madi. Maknanya saja lafadznya ya dibiarkan begitu. Ruhbanu madyana walladzina ahidtuhum yabkuna min hihaizaril azabi qu'uda. Ini mungkin contohnya di bait setelahnya ini. Nah, kan? Lau yasma'una kama sami'tu. Padahal ya yang dikehendaki lau sami'u. Tapi format yang digunakan fi'il mudhari. Nah, lau itu ya juga harus punya jawab. Pilihan jawabnya bisa fi'il madhi atau mudhari yang ada lamnya. Pilihan jawabnya fi'il madhi atau mudhari yang ada lamnya. Yang notabene-nya mudhari dengan lam itu zamannya juga madhi.
Karena lam itu kan merubah maknanya menjadi madi. Lam akum, saya belum berdiri. Lam adrib, saya belum memukul. Lam akul, saya belum makan. Nah, kalau jawabnya musbat, nanti umumnya ada lamnya. Musbat ya positif. Mujab lah kalau bahasa mantiknya. Laukoma zaitun, lakoma amrun. Laukoma zaitun, lakoma amrun. Ini mengacu nilai aktarnya, seringnya begitu. Waya juzu hatfuha, boleh kok lamnya dibuang. Laukoma zaitun, koma. Nah, kalau ini emang yang banyak pakai lam. Ya, ini bukan karena kitanya yang minim literasi, enggak, emang keterangannya begini. Karena manfian bilam. Ya, kalau andaikan dinafikan dengan lam, maka nggak perlu bersandingan dengan lam. Ada lam, ada lam. Kalau dinafikan dengan lam, nanti nggak perlu bertemu dengan lam. Laukoma zaidun lam yakum amrun. Ya dulu kalau Zaid sudah berdiri, ya maka Amr pun belum berdiri. Kalau dinafikan dengan ma, gimana kasusnya? Nah, kalau dinafikan dengan ma, al-aksar yang paling sering tajaruduhu minal lam. Dia murni dari lam, nggak pakai lam. Ya, dia murni dari lam. Lau koma zaidun ma koma amrun. Nah, lau koma zaidun ma koma amrun. Waya juzu iktironuhu biha. Hukumnya boleh nanti kalau ada manafinya pakai lam. Lau koma zaidun lama koma amrun. Sudah ada yang mau dibahas ulang? Itulah yang dijawabnya tuh lam tokit, Ustaz. Lam jawab. Oh, lam jawab bukan lam tokit. Nah, jadi istilahnya kalau syarat yang biasa pakai fa jawab, kalau lau ini pakai lam jawab. Memang agak unik dia jawabnya pakai lam. Deh. Imam Ibnu Malik sendiri boleh lau ini menggunakan jawab, menggunakan fa boleh. Tapi mayoritas mengatakan nggak boleh. Ya lam jawab itu khusus untuk lau saja. Jadi privilege dari lau itu jawabnya pakai lam. Oh iya. Yang lainnya nggak boleh. Tapi menurut Imam Ibnu Malik, lau ini boleh pakai fa gitu. Tapi yang mayoritas mengatakan enggak, lam lam itu khusus untuk lau saja. Dan yang lainnya, syarat-syarat yang lain jawabnya ya bisa pakai fa atau enggak pakai fa, enggak ada pakai lam. Ya. Khilafiyahnya di sana. Sudah ada lagi? Enggak ada ya. Oke. Kita lanjutkan tema berikutnya. Berikutnya adalah amma walaula walamma. Nah, ini bisa dibilang masih berkaitan dengan pembahasan syarat. Ama kama muyaku min syai'in wafa litilwiha wujuban ulifa. Jadi amma ini merupakan harfu tafsil, huruf untuk merinci. Wahia qaimatun maqama adati syarti, diposisikan sebagai piranti syarat. Wa fi'li syarti dan diposisikan sebagaimana fi'lu syarat. Jadi meskipun dia harf, tapi mewakili adatus syarti sekaligus fi'lu syartinya. Bisa mewakili keduanya sekaligus. Ya. Walihada, oleh karenanya fasaroha menafsiri pada amma siapa Sibawayh, Imam Sibawayh bimahma yaku min syai'in, dengan lafadz mahma yaku min syai'in. Makanya di baitnya disebutkan amma kamahma yaku min syai'in. Amma itu praktiknya sebagaimana lafadz mahma yaku min syai'in. Nah, dan litilwiha
ya untuk yang menyertai dari yang menyertai amma. Jadi dua langkah. Hal yang menyertai pada hal yang menyertai amma nanti hukumnya wajib untuk ada fa'nya. Jadi jawabnya. Wal mazkur ba'daha jawabu syarti. Nah, yang disebutkan setelahnya nanti jawab syarat. Oleh karenanya harus ada fa'nya. Amma Zaidun famuntolikun. Amma Zaidun famuntolikun. Loh, Anda kan ada yang tanya. Fi'il syaratnya mana? Ya diwakili sama amma itu. Nah terus ada syaratnya. Ya sama diwakili amma. Jawabnya famuntolikun. Ini ada bentuk basicnya sebenarnya. Wal aslu, asalnya bagaimana? Wal aslu mahma yaku min syai'in fazaitun muntolikun. Nah basicnya begini. Jadi Zaid itu sebenarnya termasuk rumpun dari jawab. Mahma yaku min syai'in ini kan artinya secara harfiah kapanpun ada sesuatu. Kapanpun ada sesuatu. Maka Zaid adalah orang yang bepergian. Mahma yaku min syai'in ini akhirnya dia akan digantikan oleh kata amma. Ya, oleh kata amma. Fa'unibat amma munaba mahma yaku min syai'in. Jadi mahma yaku min syai'in digantikan oleh amma. Fasoro amma fazaidun muntalikun. Nah, sudah menjadi amma fazaidun muntalikun. Karena memang mahma yaku min syai'in di sini sudah diwakili oleh keterangan amma. Sudah diwakili oleh keterangan amma. Kemudian thumma ukhiratil fa'u ilal khobar. Kemudian fa'nya ini diakhirkan kepada khobar. Fasoro amma zaidun famuntolikun. Ya. Fasoro amma zaidun famuntolikun. Fa'nya diletakkan di belakang, digeser. Walihadza qala wafa litilwiha wujuban ulifa. Fa itu untuk lafat yang menyertai pada lafat yang menyertai amma wajib untuk disandingkan. Bisa dimengerti nggak kira-kira litilwiha ini? Ya, Ustaz. Iya. Baru dengar Ustaz. Kenapa? Baru dengar itu tilwi ya. Iya. Ustaz kalau yang kayak ini, kayak apa? Jawab syarat apa itu nanti apa fi'liyah apa ismiyah kalau apa bebas gitu. Tergantung setelahnya. Basicnya fi'liyah, Pak. Basicnya itu fi'liyah. Cuman nanti dalam praktiknya itu bisa kita letakkan ismiyah. Lau hadza kitabun itu ya misalnya. Nah, jadi kan gini, yang namanya jawab syarat itu kan respon, sebuah respon. Respon dari kejadian sebelumnya. Nah, masalah kejadian, ini kan berarti duduk perkaranya kan mengenai pekerjaan, Pak. Ya, basicnya respon dari syarat itu, dia fi'il yang khobariyah, bukan yang insyaiyah. Jadi fi'il yang di sana masih spekulatif nilai benar dan salahnya. Oh gitu nggih. Ya, basicnya begitu. Tapi nanti pengembangannya boleh kok kita letakkan di sana fi'il yang insyaiyah, jumlah yang insyaiyah yang tidak mengandung benar atau salah. Ya, yang jelas sifatnya yang imperatif menunjukkan nilai keheranan atau ekspresi gitu ya. Bukan yang nilainya istifhamiyah. Nggak nyambung kalau istifhamiyah. Ya meskipun mungkin ya bisa-bisa saja. Atau nanti bisa juga diisi dengan jumlah ismiyah. Umpama contoh lafadznya in ja'a Zaidun fa ana akum. Kalau Zaid sampai datang, maka saya adalah seseorang yang berdiri.
ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya itu nanti dia harus menggunakan fa gitu. Jadi fungsinya fa ini untuk menunjukkan respon di belakang ini tidak menggunakan jumlah yang sifatnya khobariyah dengan bentuk fi'liyah. Jadi kan kapan sih kita memberikan fa pada jawab itu manakala jawab itu tidak dianggap layak untuk menjadi syarat. Nah, Oh ya. umpama jawabnya berupa perintah, ya kan? Cocok nggak jadi syaratnya? Nggak cocok. Apabila pukullah. Ini orang mabuk apa gimana? Kalau yang ini jawabnya di mana, Ustaz? Idza ja'a nasrullah wal fathu. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana yasdaquna fi dinillahi afwaja fasabbih pada fasabihnya. Oh, di situ ya. Iya, di 2 ayat setelahnya. Iya. Fasabih dengan fi'il amr. Nah, ketika pertolongan Allah sudah datang, maka bertasbihlah. Tasbihlah. Iya, jadi responnya itu berupa perintah. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Kalau intinya, kalau jawabnya itu tidak dianggap layak untuk menjadi syarat, maka jawabnya nanti harus diberi fa. Gitu. Kalau layak, contohnya gimana, Ustaz? In ja'a Zaidun, ja'a Amrun. Kan ja'a Oh, Amrun bisa menjadi syarat. Iya. maksudnya dua-duanya sama gitu ya kedudukannya. Gitu. Nggak harus sama, Pak. Umpama satunya pakai fi'il mudhari juga nggak apa-apa. In ja'a Zaidun, yaji Amrun. Yaji Amrun, ja'a Zaidun. Itu ya bisa. Oh, fiil ya. Ya, yang jelas basicnya fi'il. Yang jelas fi'il, Pak. Cuman fi'il pun harus dirinci. Harus fi'il yang tidak menunjukkan arti tolab. Tidak menunjukkan arti tuntutan semacam fi'il amr. Gitu ya nggak bisa. Kalau amar pakai fa. Kalau amr pakai fa nantinya saat menjadi jawab. Ya kalau menjadi syarat soalnya nggak bisa. Apabila pukullah, itu kan aneh. Mabuk. Ya. Sudah ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya insya Allah bisa kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.